Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Yulia Permana dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengadilan dan penegakan hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan semua aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum selalu dan hanya tertulis pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengesahkan pengamanan, penguasaan, dan pemerataan kesejahteraan sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu melindungi kepentingan manusia. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum di lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Membicarakan tentang pengadilan dan penegakan hukum di Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu sering terdengar stigma hukum di Indonesia adalah runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Bahkan Presiden Joko Widodo pun pernah mengatakannya. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena memang pada beberapa kasus seseorang yang mempunyai jabatan, mempunyai kekuasaan, dan mempunyai uang itu akan aman di mata hukum. Seperti pada kasus Anjani Rahma Pramesti yang telah menabrak dua pengemudi motor hingga tewas, tetapi ia tidak ditahan, padahal ia telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dikenai tindak pidana maksimal 6 tahun penjara. Berbeda dengan kasus Nenek Asyani yang diduga mencuri batang kayu jati yang harus menerima tuntutan selama 5 tahun penjara. Dan juga seperti kasus Baik Nuril, seorang mantan pegawai honorer yang divonis bersalah karena diduga mencemarkan nama baik sekolah, padahal Baik Nuril adalah korban pelecehan seksual. Terlepas dari stigma hukum di Indonesia runcing ke bawah dan tumpul ke atas, pada setahun terakhir penegakan hukum di Indonesia telah menolehkan prestasi karena dapat menangkap Joko Chandra yang sudah menjadi buron selama 11 tahun dan pengembalian Maria Lumowa, tersangka pembobolan Bank Negara Indonesia yang telah menjadi buron selama 17 tahun. Melakukan pengadilan dan penegakan hukum memang tidak mudah, tapi keadilan dalam hukum harus tetap ditegakkan, tanpa melihat siapa yang melanggar hukum, baik hanya rakyat biasa maupun seseorang yang mempunyai jabatan dan kekuasaan harus tetap mendapat hukuman sesuai dengan apa yang ia langgar. Pada pasal 28D ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jika pengadilan dan penegakan hukum di Indonesia sudah sesuai dengan pasal 28D ayat 1, maka tidak akan ada lagi stigma hukum di Indonesia runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.